sekolah beserta Ibu Majelis Guru semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Indah Permata Bunda SPD MPD beserta staf guru yang lainnya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat berkumpul secara tatap muka melalui Google Meet ini dalam rangka rapat mengenai masalah oleh salah satu siswa kita kelas 9 yang bernama Muhammad Doni. Baiklah, di sini saya akan membawakan acara rapat pertemuan kita hari ini. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya saya persilahkan untuk kepala sekolah menyampaikan sepatah dua patah kata untuk pembukaan rapat kita pada hari ini. Kepada Ibu Kepala Sekolah, dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Ibu Vina berserta rekan-rekan guru yang sudah hadir dalam rapat di Google Meet kita hari ini. Jadi, pada rapat kali ini kita akan membahas mengenai kelas 9 yang tidak lama lagi akan mengikuti berbagai ujian sekolah. Dalam rapat kali ini juga kita membahas salah satu siswa kita yang bermasalah yang dimana dia sekarang duduk di kelas 9C yang bernama Muhammad Doni. Karena banyaknya humor dari guru yang mengatakan bahwa Ananda Doni ini sering tidak masuk sekolah atau juga sering disebut dengan alfa. Padahal dia sudah kelas 9 yang dimana akan banyak mengikuti kegiatan ujian kelulusan. Jadi, sudah banyak guru yang mengeluh akan Ananda Doni ini. Kenapa dia sering tidak masuk sekolah? Maka dari itu, saya sebagai kepala sekolah mengajar para rekan guru melakukan rapat inti forum Google Meet ini untuk membahas siswa kita tersebut. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya serahkan kepada para guru untuk menyampaikan pendapatnya. Sekian dari saya, Ibu Vina. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah mengawali pembukaan di forum Google Meet ini. Selanjutnya, saya persilakan kepada Hisna sebagai guru IPA di kelas 9. Kepada Ibu Hisna, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Vina. Di sini saya selaku guru IPA di kelas 9C, kelas 9. Jadi sudah beberapa kali saya masuk untuk mengajar di kelas 9C itu. Di saat saya melakukan absen kelas, Ananda yang bernama Muhammad Doni ini selalu tidak hadir dan keterangan alfa. Selama saya mengajar IPA di kelas 9 ini, palingnya Ananda Doni ini hanya masuk 4 kali bersama saya ibu-ibu. Dan yang selebihnya dia tidak pernah masuk dan tanpa keterangan. Jadi saya sebagai gurunya, apalagi saya mengajar mata pelajaran yang dimana akan diujikan di ujian kelulusan nanti. Dan saya juga sangat khawatir kalau dia begini terus, otomatis dia tidak akan bisa ikut ujian kelulusan bersama teman-temannya yang lain. Mungkin cuma itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih Bu. Baik, terima kasih banyak Ibu Hisna selaku guru IPA di kelas 9. Baik, selanjutnya mari kita bersama-sama. Baik, terima kasih kepada Ibu Hisna selaku guru IPA di kelas 9. Baik, selanjutnya mari kita bersama-sama mendengarkan masalah dari Ibu Diah selaku guru matematika di kelas 9. Kepada Ibu Diah, dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Ibu Vina. Nah, jadi memang benar apa yang dikatakan oleh Ibu Hisna tadi. Kenapa saya bilang begitu? Ya karena memang seperti itu kenyataannya. Di mata pelajaran saya saja, dia bisa dihitung hanya beberapa kali mengikuti pelajaran matematika. Dan selebihnya tidak ada keterangan atau disebut juga dengan alfa. Dan di saat dia mengikuti pelajaran saya,
dia juga sering tertidur di dalam kelas. Bahkan juga pernah tertangkap oleh saya kalau Ananda Doni ini membawa HP di sekolah dan juga memainkannya di saat jam pelajaran berlangsung. Juga sudah sering saya ingatkan ke dia dan teman-temannya di kelas untuk selalu fokus saat jam pelajaran dimulai. Tidak ada yang boleh membawa HP di kelas maupun di sekolah, tetapi dia masih juga membawa HP dan memainkannya di saat saya mengajar. Ya mungkin itu saja keluh kesah saya, Ibu Vina. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Raja Nur Ahadiah, yang dimana sebagai guru matematika mengajar di kelas 9, dari penjelasan dua orang guru mata pelajaran tadi, sudah dapat kita pahami bahwa bagaimana Ananda Doni ini di sekolah ya Ibu-Ibu. Iya, benar sekali. Iya, benar sekali, Bu Vina. Baik, selanjutnya kita dengarkan lagi dari Ibu Sela selaku guru bahasa Indonesia. Kepada Ibu Sela, saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak Ibu Vina. Nah, jadi semua yang dikatakan oleh Ibu Hisna dan Ibu Dia itu benar, karena hal-hal itu juga saya alami. Saya mengajar di kelas Ananda Doni ini. Kalau di mata pelajaran saya, dia hanya beberapa kali saja tidak masuk. Tapi, permasalahannya dia sering tidak mengerjakan tugas yang saya berikan. Terkadang saya pernah kedapatan dia membuat PR di sekolah di saat jam saya mengajar. Saya melihat dia menulis sesuatu di buku. Lalu saya mendekati dia dan saya lihat ternyata dia sedang mengerjakan tugas yang saya berikan. Yang dimana pada hari itu tugas itu harus diberikan kepada saya untuk saya periksa. Hal ini bukan hanya satu kali saja yang saya dapati, tetapi sudah 3 kali dia membuat tugas di sekolah saat jam pelajaran dimulai, dan 2 kali tanpa keterangan. Baik, saya rasa cuma itu saja keluh kesah dari saya. Saya serahkan kembali kepada Ibu Vina. Baik, terima kasih banyak Ibu Sela. Sudah 3 orang guru kita yang menjelaskan keluh kesahnya Ananda Doni ini. Dan ternyata bukan hanya satu saja yang permasalahannya ini, Bu-Ibu, bukan hanya sering alfa, tetapi ia juga sering tidak mengerjakan PR dan membawa HP di sekolah. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Suci sebagai guru IPS. Mungkin ada keluh kesahnya dari Ananda Doni ini, Bu? Kepada Ibu Suci, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Guru semuanya, terutama kepada Ibu Vina. Nah, jadi di saya sendiri alhamdulillah tidak pernah kedapatan dari saya dia membawa HP ataupun mengerjakan tugas. Tetapi kalau Alpa dia pernah beberapa kali dengan saya. Pernah juga di saat saya mau menuju ke kantin untuk memeriksa apakah semua siswa sudah masuk ke kelas atau belum. Jadi saya periksa di semua ruangan seperti kantin dan di WC. Nah, saat saya periksa di WC, saya menemukan Doni ini sedang merokok, Bu. Dia tidak masuk ke dalam kelas. Padahal itu sudah waktunya masuk ke dalam kelas untuk mengikuti pelajaran, tetapi dia sendiri merokok di dalam WC. Cuma itu dari saya, Bu. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Suci. Ternyata bukan 1 atau 2 saja ya, Bu-Ibu, masalah Ananda Doni ini. Bahkan sudah pernah kedapatan oleh Ibu Sela. Suci, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Guru semuanya, terutama kepada Ibu Vina. Nah, jadi di saya sendiri alhamdulillah tidak pernah kedapatan dari saya dia membawa HP ataupun mengerjakan tugas. Tetapi kalau Alpa dia pernah beberapa kali dengan saya. Pernah juga di saat saya mau menuju ke kantin untuk memeriksa apakah semua siswa sudah masuk ke kelas atau belum. Jadi saya periksa di semua ruangan seperti kantin dan di WC. Nah, saat saya periksa di WC, saya menemukan Doni ini sedang merokok, Bu. Dia tidak masuk ke dalam kelas. Padahal itu sudah waktunya masuk ke dalam kelas untuk mengikuti pelajaran, tetapi dia sendiri merokok di dalam WC. Cuma itu dari saya, Bu. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Suci. Ternyata bukan 1 atau 2 saja ya, Bu-Ibu, masalah Ananda Doni ini. Bahkan sudah pernah kedapatan oleh Ibu Sela kalau Doni ini merokok di WC. Bukan hanya itu, Ibu Suci juga tadi mengatakan bahwa pernah mendapatkan atau melihat ia merokok di kantin.
kalau begitu kita coba dengarkan bagaimana pendapat dari guru BK kita, yaitu Ibu Tuti Alawiyah. Kepada Ibu Tuti, dipersilakan. Baik, Ibu Vina, terima kasih sebelumnya karena sudah mengizinkan saya untuk menyampaikan pendapatnya mengenai permasalahan Ananda Doni ini. Jadi seperti ini, Ibu. Dari semua keluh kesahnya dari guru-guru kita tadi, saya sudah memahami apa saja permasalahan Ananda Doni ini. Bukan hanya saja alpa, melainkan dia juga pernah kedapatan membuat PR di sekolah, membawa HP, bahkan juga dia merokok di WC saat jam pelajaran dimulai. Jadi di sini kita sebagai guru-gurunya juga pasti ada rasa khawatir terhadap Ananda Doni ini. Apalagi dia sudah kelas 9. Banyak dari kita beranggapan bisa saja dia tidak bisa mengikuti ujian ataupun dia ini bisa tidak lulus sekolah. Jadi ibu-ibu, saya berharap agar Ananda Doni ini tidak dikeluarkan dulu dari sekolah. Ujian untuk kelas 9 kan juga masih lama. Sangat disayangkan kalau kita mengeluarkan dia dari sekolah. Dan juga sangat disayangkan waktu yang sudah dia lalui. Lagipun, dia juga sudah melakukan hal-hal seperti ini, pasti ada sebab dan akibatnya. Tidak mungkin dia melakukan ini semua tanpa sebab. Jadi, saya sebagai guru BK meminta agar ibu-ibu sekalian, kita saling membantu untuk mengingatkan, membantu mencari tahu juga apa penyebab Ananda Doni ini bisa menjadi seperti ini. Jadi, saya mohon izin kepada Ibu Kepala Sekolah dan juga Ibu Guru sekalian untuk memberikan kesempatan kepada Ananda Doni ini. Saya berharap kita bersama-sama bisa membantu Ananda Doni ini agar bisa kembali menjadi siswa yang teladan. Bu, guru sekalian, izinkan dulu anak ini belajar di mata pelajaran Ibu Guru sekalian. Semoga dengan cara ini kita bisa membantu dia agar bisa lulus dari sekolah dengan baik, tidak dengan dikeluarkannya dari sekolah. Dan semoga nanti setelah dia mengikuti konseling dengan saya, Ananda Doni ini bisa berubah. Insya Allah dengan bantuan Allah dan juga rekan guru sekalian. Mungkin cuma ini Ibu dari saya. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Ibu Vina. Baik, terima kasih banyak Ibu Tuti sebagai guru BK yang sudah memberikan saran untuk Ananda Doni ini. Baik, sekarang saya serahkan kembali kepada Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu, dipersilakan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih rekan guru sekalian dan terima kasih banyak juga untuk Ibu Tuti yang sudah memberikan saran untuk Ananda Doni ini. Jadi, menurut saya apa yang disampaikan oleh Ibu Tuti itu ada benarnya juga. Ujiannya ini juga masih cukup lama. Ada baiknya menjelang ujian ini kita lakukan konseling dulu Doni ini dengan Ibu Tuti. Kita lihat dulu bagaimana perkembangan Ananda Doni ini setelah dilakukan konseling. Apakah dia berubah atau tidak? Apakah masih bisa dia untuk mengikuti ujian atau tidak? Jadi, di sini saya sangat setuju sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Tuti. Terima kasih banyak Ibu. Semoga nanti Ibu bisa melakukan konseling ini dengan baik dan lancar. Dan semoga setelah melakukan konseling, Ananda Doni ini bisa berubah dan bisa mengikuti ujian. Dan terima kasih banyak juga kepada rekan-rekan guru sekalian karena sudah mau mengikuti kegiatan rapat kita hari ini. Mungkin ini saja dari saya. Sekian saya serahkan kembali kepada Ibu Vina. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah dan juga rekan guru sekalian karena sudah mau mengikuti kegiatan rapat kita pada hari ini. Dengan berakhirnya pendapat dari Kepala Sekolah, maka berakhir pula lah kegiatan rapat kita hari ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan semoga Ibu Tuti dan guru yang lainnya bisa membantu Ananda Doni ini agar dia nanti bisa mengikuti ujian kelulusan nantinya. Baiklah, saya selaku pembimbing rapat hari ini, saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan kata atau sebagainya. Baik, kita tutup pertemuan ini dengan bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Baik, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.